Hai guys, di depan kamu ada Melisa. Well, kalau biasanya Realme tuh udah eksis dikenal sebagai vendor smartphone dan AIoT products, kali ini di tengah tahun 2021 ini, selain Realme sukses ngebawa Realme GT Master Edition ke Indonesia, Realme juga kasih kejutan dengan adanya debut produk laptop pertamanya, yaitu Realme Book. Aku suka nih sama movement yang dilakuin sama Realme buat ikut meramaikan pasar laptop di Indonesia. Ini juga good news sih buat kamu yang udah punya smartphone Realme, jadi biar satu environment gitu sama laptopnya. Dan sebenarnya momennya juga pas sih. Sekarang kan banyak orang yang masih work from home atau study from home. Jadi pasti banyak yang perlu menggunakan laptop buat beraktivitas sehari-hari. Dan setelah 1 minggu udah ditemenin kemanapun sama doi, maksudnya sama Realme Book ini, nah sekarang aku mau share pengalaman aku bareng doi. Hal pertama yang selalu jadi poin penting buat aku dalam milih laptop, jelas dari segi tampilannya. Makin stylish desainnya tentunya bakal bikin aku jadi makin semangat kerja juga pakai laptop tersebut. And as you can see, body Realme Book ini menggunakan form factor metal dengan unit warna real blue yang aku punya. Karena ada warna lain yaitu real grey. Nah, warna birunya ini tuh belum pernah ya aku temuin di laptop Ultrabook lain. Aku kasih poin untuk hal ini karena berhasil bikin warna biru yang gak ngebosenin dipandang. Logonya yang seperti mirror di sini juga nambah kesan premium. Dimensinya menurut aku super slim, 14,9 mm, bahkan ini lebih tipis daripada MacBook Pro yang aku punya. Dengan feel body yang kokoh dan bobotnya yang cuma 1,38 kg aja, bikin aku nyaman buat pakai laptop ini di berbagai posisi dalam aktivitas keseharianku. Dipegang satu tangan pun juga masih oke. Well, fix sih, laptop ini emang cocok buat aku yang sering mobile dan gak mau ribet bawa-bawa laptop berat. Bergerak ke sisi keyboardnya, Realme Book punya keyboard chiclet yang udah sepaket dengan backlit. Buat aku, experience selama ngetik di sini sejauh ini nyaman. Keyboardnya berasa tactile dan backlit-nya ya berguna pas aku ngetik dalam keadaan ruangan yang gelap. Biasanya malam-malam pas mau ngetik judul film di Netflix nih. Di sisi atas keyboardnya, kalau kau perhatiin, Realme Book ini tuh udah dilengkapin dengan sensor fingerprint yang menurutku responsif, yang juga sekaligus berfungsi sebagai tombol power. Lanjut ngintip ke sisi sampingnya buat cek availability portnya. Di sebelah kanan ada port USB Type-A dan juga jack audio 3,5 mm. Dan di sisi bagian kirinya ada 2 port USB Type-C yang salah satunya udah ngedukung Thunderbolt 4. Terus bisa digunain juga sebagai port charging dan juga transfer file berkecepatan tinggi. Well, Realme sebenarnya juga jual nih Realme Hub secara terpisah yang udah support ekspansi port yang lebih banyak. Aku sih tadinya berharap ada micro SD port di sini, tapi is okay deh. Soalnya Realme Book ini juga udah support teknologi konektivitas terbaru. Salah duanya yaitu Wi-Fi 6 yang ngedukung frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz, serta adanya Bluetooth versi 5.2. Walaupun bodinya tergolong gak gitu besar, layarnya punya luas 14 inci dan rasionya 3:2. Terima kasih kepada bezel yang tipis pol nih, 5,3 mm, yang bikin aku tuh jadi lebih nyaman pakai Realme Book ini buat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Ya, entah itu buat ngedit foto atau video, browsing, sampai nonton berbagai film. Soalnya bisa kasih experience visual yang lebih nyenengin dan asik. Terutama dengan layar 2K Full Vision Display dengan panel IPS beresolusi 2160x1440 yang bisa nampilin warna yang clear dan rich berkat 100% sRGB dan kecerahan layar yang mencapai 400 nits ini. Oh iya, panel layar IPS yang ada di Realme Book ini juga udah pakai Corning Gorilla Glass dan oleophobic coating yang bikin anti goresan dan gak gampang kotor. Selain itu, Realme Book ini juga bisa dibuka hingga 180 derajat seperti ini guys. Ramping iya, ringan iya, elegan pun iya. Terus gimana performanya? Nah, di kelas Ultrabook, Realme Book ini punya spesifikasi hardware yang menurutku memuaskan dan bisa kasih performa yang powerful di kelasnya. Dengan prosesor Intel generasi ke-11 yaitu Intel Core i5. Well, untuk yang Intel Core i5 ini berkecepatan 2,4 GHz hingga 4,2 GHz dengan turbo boost serta CPU 4 core 8 thread dan juga kombinasi graphic card Intel Iris Xe yang udah perform much better dibandingin sama generasi sebelumnya. Performa yang smooth dan powerful ini juga disupport dengan adanya RAM 8GB LPDDR4X dengan dual channel yang bikin aku tuh nyaman buat beraktivitas multitasking dan main game.
Realme Book ini juga memanfaatkan SSD berkapasitas lega 512 GB. Buat penguji performa dari Realme Book, aku pakai set benchmark yang umumnya dipakai buat ngukur skor dari performa sebuah laptop. Benchmark yang aku gunakan kali ini terdiri dari PC Mark 10, 3D Mark, dan Cinebench R23. Hasil skornya bisa dikategorikan oke dan cukup tinggi ya di kelas laptop Ultrabook dengan harga yang affordable di segmennya. Kita bisa lihat di sini dari segi CPU, GPU, RAM, sampai SSD semuanya bekerja dengan baik. Aku juga ajak laptop ini main game seperti GT Racing 2 dan experience-nya pun oke. Selama aku pakai Realme Book ini untuk kegiatan daily aku selama berjam-jam, dual fan storm cooling systemnya tuh nolong banget ya buat ngejaga kondisi suhunya tetap stabil dan gak overheat. Suara fan-nya pun halus. Underpoint yang bikin aku impress sama laptop pertamanya Realme ini yaitu audio yang clear. Jadi emang gak cuma kasih visual yang nyaman, tapi Realme Book ini juga kasih experience audio yang bikin betah dengerin macam-macam lagu ataupun nonton film. Dengan fitur dual harmony speakernya dan udah disupport DTS HD, kualitas suaranya emang jernih. Bahkan kita bisa custom audionya juga di sini. Bisa enhance treble, vokal, bass boost, dan lain-lain. Nih coba ya kamu dengerin sendiri. We could be dancing in the stars. We could be floating on away. As long as I'm safely in your arms. You tell me you love me. I go start the coffee. Sunday morning, easy love. Realme Book membantu aku juga yang sering video callan buat online meeting sama partners. Udah dilengkapi dengan dual microphone, dengan fitur noise cancellation, online meetingku selama semingguan ini semuanya berjalan lancar. Last but not least, hal terpenting lainnya yang kudu dipertimbangin pun yaitu kesetiaannya nemenin aku beraktivitas, alias daya tahan baterainya yang berkapasitas 54 Wh. Buat pemakaian aku sehari-hari seperti browsing, nonton video, ataupun dengerin musik, Realme Book ini bisa bertahan cukup lama hingga 10 jaman. Tapi kalau dipakai buat ngegame, sama sering video callan, daya tahan baterai dari laptop Realme ini kurang lebih bertahan hingga 4-7 jaman. Tapi kebantu sih dengan adanya port USB Type-C yang udah ngedukung Thunderbolt 4. Charging time di Realme Book ini juga tergolong ngebut, cuma butuh 30 menitan aja untuk nge-charge hingga 50%. Ya tentunya berkat charger 65 watt bawaannya. Kemudian untuk availability unitnya sendiri, yaitu dengan kombinasi prosesor Intel Core i5 dengan RAM 8GB dan 512GB SSD dengan harga spesial 10.999.000 yang bisa kamu PO sampai akhir bulan ini buat dapetin potongan harga dan berbagai bonusnya. Kesimpulannya, Realme Book ini hampir sempurna sebagai Ultrabook. Performanya kuat, desainnya stylish, baterainya juga tahan lama, harganya pun terjangkau. Well, aku cuma bisa bilang well done Realme buat debut laptop pertamanya. Oh ya, dengar-dengar masa garansinya pun sampai 24 bulan di seluruh Realme Official Service Center. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih laptop pertama dari Realme ini? Sampaikan aja ya pendapat kamu di kolom komentar di bawah ini. Dan kita ketemu lagi guys di video selanjutnya. Bye-bye!